Salatullah, salamullah. Terinfeksi COVID-19 varian Omicron, Nikita Mirzani cuma minum obat flu biasa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu afu waghfir ghafir ghaffar ghaffar ghafur warhamna rahmah anta maulana fansurna ala alqaumil. Allahu akbar. Turun di keheningan malam Anda minta, ya Allah, kalau nggak paham ayatnya bacakan maknanya. Hamba mohon ya Allah, hamba-hamba yang salah tidak luput dari dosa, tapi ampunanmu lebih luas ya Allah dibandingkan dengan murkamu. Mohon ya Allah, ya Rabb, rahmatak. Para ulama itu kalau dalam kesempatan dia memohon kalimatnya singkat, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Minta. Dan dia bayangkan bapaknya, ibunya, dirinya, istrinya, atau istri suaminya, anak-anaknya, minta. Dan setelah dia salat tahajud menjelang kepada fajar, dia mohon kepada Allah. Itu yang disebut oleh Quran surah ke-51 ayat 18, kebiasaan istighfar dia. Wabil ashari hum yastaghfirun, dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmatak ya Rabb, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. Kau Tuhan kami ya Allah. Kalau Tuhan saja tidak mengampuni kami, lantas kepada siapa lagi yang mesti minta ampun? Kalau yang maha mengampun saja, yang maha pengampun tidak menurunkan ampunannya, lantas kepada siapa lagi kami mesti memohon? Kalau yang maha rahmat saja tidak menurunkan rahmatnya, kepada siapa lagi kami mesti minta ya Rabb? Anda mintakan sujud. Anda minta untuk teman-teman Anda sekitaran. Kalau Anda merasa baik, minta saudara yang lain. Minta yang jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, di Palu, di Lombok, seluruh kisaran Nusantara, Indonesia, belahan dunia, mohonkan. Sepanjang ada orang-orang beristighfar, maka itu bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tapi yang paling menarik, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mungkin menghadap umatmu ya Muhammad sepanjang engkau ada bersama mereka. Wa anta fihim. Jadi kalau nabinya masih ada, umatnya enggak akan diadab. Tapi sekarang bagaimana kalau nabinya enggak ada? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa kalimat kata kerja itu berubah jadi kata benda, isim fa'il, pelaku? Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, pakai kata kerja. Saya nggak akan mungkin mengadab mereka ya Muhammad sepanjang engkau masih ada dengan mereka. Kata kerja. Kenapa Anda menggunakan kata kerja di situ? Karena pekerjaan umat Muhammad SAW dulu ketika nabinya ada, masuk Islam mereka, jarang yang bermaksiat itu jarang. Semuanya taat. Tapi ketika berubah kalimatnya setelah nabinya wafat, menggunakan isim fa'il mu'adzibahum pakai mim. Kenapa berubah pakai mim? Isim fa'il tuh. Isim fa'il itu langsung memberi pelaku. Ingin memberikan gambaran, setelah kamu wafat banyak penyimpangan di umatmu, sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diadab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar kepada Allah. Itu yang bangun di malam hari. Mungkin antum tuh belum dihukum, bukan karena antum nggak salah. Ada tetangga antum yang malam-malam istighfar, bangun tahajud. Dia mohon ampunan kepada Allah. Dan kenapa Anda tidak menjadi pelakunya? Bangun malam istighfar, minta ampun. Walaupun menjelang fajar cuma 5 menit, 3 menit, duduk aja, nggak usah ketahuan orang lain. Minta. Astagfirullah, astagfirullah, marahmatullah. Jadi kalau ampunan sudah diturunkan, keberkahan datang teman-teman. Datang, minimal cinta Allah datang. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta pada orang taubat. Ya, ini lihat sini nih, ini gelas nih, isinya air. Ini kalau kotor, ditutup nih, nggak bisa masuk apapun. Saya sering contohkan ini, nggak bisa masuk apapun. Ini hidayah mau masuk susah. Anda mau buka, kalau sudah buka, Anda kosongkan dulu ini, tutup, buka sekat maksiatnya, buka begini, keluarkan kotorannya dengan istighfar. Begitu Anda keluarkan kosong, kalau kosong diisi apa aja gampang. Maka sholat jadi gampang, baca Quran jadi gampang, sedekah jadi gampang, semua jadi gampang. Kalau sudah gampang maka sudah dekatlah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah.
Terinfeksi COVID-19 varian Omicron, Nikita Mirzani cuma minum obat flu biasa. Nikita Mirzani belum lama ini terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan harus isolasi mandiri di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya, varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya, varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya, varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah. Nikita Mirzani belum lama ini terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan harus isolasi mandiri di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya, varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah.